nggak tahu kalau itu kabel PAR dicabut untuk ngecas HP. Dia mau ngecas HP. Akhirnya wasit kebingungan. Ini kok PAR-nya mati nggak nyala gitu. Aduh, janggal juga Persebaya. Ketawain sama fans Arema. Prediksi Persebaya menang, Arema yang menang. Tahu nih kita. Abdi nih parah ya. Prediksi Arema kalah mulu Mas dia Mas. Iya. Kembali lagi di Ruang Parit sama gue Yazid. Abdillah. Rawan. Dan hari ini hari ke-5 puasa ya. Hari ke-5 bulan Ramadan. Tapi tetap semangat menjalani hari karena walaupun hujan-hujan juga ya. Walaupun beberapa kali kita ya kalau di daerah gue ya di Bekasi maksudnya kalau lagi sahur tuh hujan. Gue kayaknya dari 5 sahur satu udah gue ngerasain gak hujan. Sisanya hujan terus. Sisanya hujan terus. Iya. Ya kan? Tapi mungkin Bekasi ada pengecualian ya karena Masa kan gitu? harus keluar. Masa gitu. Atmosfernya beda. Iya, beda. Tapi kalau lagi kayak gitu-gitu maksud gue kasihan anak kos sih karena gue pernah ngekos kan susah gitu nyari sahur ya gitu. Maksudnya kalau hujan Masak lah gimana sih? Nah kalau kita nggak nyiapin kan gitu malas subuh-subuh gitu. Masak mie. Gitu kalau siang mager ya maunya bangun langsung makan ya. Itu sebenarnya. Maksudnya sayang-sayang aja masih awal puasa udah makan mie Makan sahurnya. mie benar. Artinya kan masih enak-enak gitu Iya, ya. makan makanan enak. Itu makanya masih yang makan makanan bergizi lah sesuai dengan kemarin tuh viral juga tuh Pep Guardiola tiba-tiba nyindir Indonesia tuh. Pep Guardiola. Kenapa? Jadi ya soal guru dan dokter untuk mengatasi masalah rasisme gitu. Itu Semua dimulai komentar. dengan mindset. Iya. Komentarnya kenapa ke presiden semua gitu gue bingung. Tapi emang ada nyindir-nyindir ya Pep ini nih 2-0 katanya lawan pemerintah Indonesia katanya. Karena sebelumnya nyindir soal Palestina. Palestina. Iya. Karena Indonesia bagian apa? Board of Peace yang di situ ada Israelnya gitu, ada Zionisnya. Jadi 2-0 Pep Guardiola lawan Indonesia. Tapi sebenarnya itu memang konteksnya bukan nyindir Indonesia ya, kita aja kegeeran. Kita aja yang kegeeran gitu. Ya gitu, mungkin takutnya nanti tiba-tiba Pandit Football diserang nih sama buzzer. Bukan itu memang konteksnya bukan menyerang ke pemerintah Indonesia. Lagi pula siapa pemerintah Indonesia buat Pep sampai bersuara gitu kan. Enggak, itu konteksnya Pep Guardiola ditanya pendapatnya soal isu rasisme. Bagi dia pelatih bola nggak punya kemampuan buat ngubah lah untuk hal itu gitu. Jadi ngubah hal itu tuh harus dari dasar basicnya itu pendidikan seseorang. Ya. Itulah. Keren ya maksudnya Pep Guardiola ya. Jadi yang penting itu pendidikan dari gurunya, bukan nutrisi atau makanan apa. Itu di luar ya. Emang ada nutrisinya? Gak tahu juga, gue belum nyoba. Iya itu maksudnya. Ya, itulah. Ini yang lagi rame aja lah maksudnya kita bahas kemarin lagi rame tuh soalnya Pep. Soal itu tiba-tiba ya kalau gue pribadi maksudnya kok tiba-tiba Pep ngomong kayak gitu itu ya keren lah maksud gue. Kita kan rasisme biasanya ngobrolin soal FIFA lagi, UEFA, tapi tiba-tiba Pep nawarin salah satu solusi yang out of the box nih, yaitu ya dari bayar Kualitas guru. manusianya sebetulnya kan isu rasisme ini emang udah kayak mengakar ya, udah kayak kanker yang udah masuk ke seluk-beluk. Mau lu di Spanyol, mau lu di Italia, di Indonesia, kebencian terhadap satu kelompok tertentu tuh pasti terjadi lah, India segala macam ya. Memang Pep datang dengan komentar kayak gitu ya memang awareness soal respect terhadap sesamanya harus digaungin lagi, dan menurut Pep itu ada di ranah pendidikan. Iya, tugasnya bukan pelatih. Gak semata-mata dari para pelaku pesepak bola aja. Iya betul. Itulah maksudnya jadi dari dasarnya. Dan lagi pula memang sempat ada komentar gitu, maksudnya bukan di akun Pandit gitu, gue baca komentar yang nyinggung Pep bahwa Pep kan punya isu juga kan soal rasis kan, yang zaman Yaya Toure nggak salah ya, Yaya Toure sama siapa gitu, zaman dulu tuh ada isu lah maksudnya soal Pep, walaupun nggak kebukti sebenarnya kan, nggak terbukti inilah. Lagi pula zaman dulu tuh dikaitinnya karena Yaya Toure pas ada Pep selalu tersingkir di Barcelona, pindah di Man City juga dipindah gitu pas Pep datang.
Tapi ya kayaknya nggak terjawab. Lagi pula sekarang kan di City juga ada Jeremy Doku yang jadi andalan gitu kan. di City juga beberapa kali Vincent Kompany juga jadi andalan juga kan di timnya Pep gitu maksudnya. Ya itulah maksudnya Pep luar biasa. Sekarang siapa strikernya? Semenyo iya. Itulah maksudnya gua out of the box aja Mas gitu maksudnya. Perkataan dan statementnya Pep ini luar biasa gitu, dan walaupun kesannya sedikit menyindir, bukan menyindir, tersindir aja gitu. kita merasa aja gitu. Tapi PR-nya bagus kali. Iya ya. Akhir-akhir ini Pep memang bagus sih maksudnya iniannya. Quotes-quotesnya, statement-statementnya yang keluar tuh bagus. Gue ngeliatnya malah jadi kayak karakternya Ted Lasso anjir di ini, kayak dia tuh. Ted Lasso ya? Iya maksudnya jadi gue ngeliatnya kayak Pep tuh lagi nyoba-nyoba kalau datang ke press con tuh nggak yang kayak media tuh musuh gitu, ya udah kayak berteman aja. Jadi ada hal-hal isu-isu di luar sepak bola yang suka dibahas sama Pep gitu kalau lagi press con gitu. Banyak anekdot akhirnya yang keluar gitu, maksudnya jadi santai aja gitu pembawaannya ketika press con. Santai gitu. Ya gitulah, itu yang salah satu yang rame kemarin soal isu rasisme tapi di luar gitu, soal Pep juga. Kita jadi bahas. lo ngomong soal rasisme, lo udah kemana-mana belum? Apa? Ngomong soal rasisme, lo udah kemana-mana belum? Belum kemana-mana gue tuh, belum kemana-mana gue baru konteksnya apa nih? Baru ke JIS aja, baru ke JIS sama GBK aja. Belum kemana-mana gak usah ini. Iya, enggak lah, nggak usah gitu lah Dila. Tapi ada pula yang rame kemarin. Ini soalnya kalau kita mau bahas keseluruhan Super League, besok udah tanding lagi nih pekan baru 23. Baru Riau. Iya maksudnya. Langsung mulai lagi pekan 23 gitu. Jadi kita bahas keseluruhan yang lagi rame, yaitu pertama nih soal isu VAR yang tiba-tiba mati atau tidak berfungsi di laga lawan Persija dan PSM. Coba gue ke lu dulu lu yang liputan kalau nggak salah, lu datang pertandingan itu. Lu liputan jangan kayak gitu Lu liputan apa nonton? Apa mendukung tim salah satu? Enggak ya. Emang lu mendukung di PSM? Enggak lah, gue kan di sana bukan bumper doang aja. Di preskon maksudnya emang ada pemberitahuan kah sebelumnya apa gimana maksudnya Kalau dari wartawan yang datang itu justru infonya memang tersebar jelang kick-off memang. Setelah buka puasa, ya sejam setelah buka puasa baru tuh VAR-nya nggak aktif gitu kan. Kita coba cari tahu lah di situ. Ya kebetulan sebelum mulai kan perangkat tim lagi pada udah di dalam semua gitu, nggak ada doang preskon. Jadi akhirnya kita bingung mau nanya siapa. Terus akhirnya pas masuk ke lapangan langsung lah tuh terpampang di giant screen di LED memang VAR-nya inaktif. Tulisannya langsung inaktif dari awal gitu. Ya kita waktu itu media yang di situ ya bertanya-tanya, ini sebetulnya kalau misalkan VAR nggak nyala apakah bisa tetap go on jalan atau gimana gitu ya. Tapi kan ternyata match-nya jalan, ya udah berarti kalau dari segi regulator ketiadaan VAR ini sebetulnya bukan sesuatu yang mempengaruhi jalan atau tidaknya pertandingan kan. Ya udah akhirnya pas setelah pertandingan ditanyalah ke pelatih kedua klub kan, Thomas Tuchel sama Mauricio Sousa gitu. Kalau Thomas Tuchel memang dia ngejelasinnya gue baru dikasih tahu pada saat pemain lagi pemanasan. Berarti ya timeline-nya nggak jauh dengan yang tersebar di media center sebelum match kan. Sama Tuchel juga coba cari kejelasan dari pihak Panpel juga beberapa kali update, ternyata memang belum bisa aktif juga jelang kick off sampai kick off ya udah akhirnya keputusan tanpa VAR lah gitu. Kalau dari komentar dua pelatih ya sebetulnya dua orang ini menyayangkan lah. Menyayangkan ketiadaan VAR karena ya jelas VAR bisa membantu mereview hal-hal yang jadi dispute di antara kedua klub. Terbukti kan ada satu gol yang dianulir kan tuh dari Persija, golnya Gustavo. Kalau dari pelatihnya PSM sendiri sebetulnya ya menyayangkan VAR tidak ada di pertandingan itu. Walaupun dia bilang gue bukan protes, tapi gue cuman ya menyayangkan aja pertandingan kayak gini gak ada VAR-nya. Sousa juga bilang ya padahal bagus kalau misalkan ada beberapa perdebatan bisa direview kayak gitulah. Di sana. Iya maksudnya pada akhirnya dari kedua pelatih cuman menyayangkan aja ya gitu, kecewa aja karena VAR tidak berfungsi di pertandingan yang sebenarnya
big match juga gitu. Kalau Yes. kata Indosiar super big match pasti. Ya maksudnya ya kalau VAR tidak bekerja di pertandingan yang big match kan dalam arti takutnya ada apa insiden-insiden kan yang kayak gitu yang seharusnya bisa ditinjau oleh VAR dan wasit bisa membuat keputusan lebih baik jadi enggak gitu. Apalagi kita tahu VAR ternyata di Super League dan Liga 1 musim kemarin tuh sangat berfungsi baik banget gitu ya, sangat membantu lah gitu, sangat amat membantu wasit. Bahkan ketika gue ikut seminarnya dari inian wasit gitu apa ketua komite wasit yang dari Jepang gitu, itu dia bilang bahwa memang VAR ini masih terlalu apa ya, kayak wasit ini masih terlalu bergantung sama VAR lah ibarat kata gitu. Masih banyak keputusan yang akhirnya dikoreksi sama VAR gitu, keputusan wasit yang salah yang akhirnya dikoreksi oleh VAR gitu. Artinya VAR sangat membantu gitu. Artinya memang kalau nggak ada VAR ya menyayangkan aja lah gitu, nggak ada ini. Kalau menurut lu Mas gimana? Kalau ketiadaan VAR ini apakah sebuah masalah yang krusial gitu sebenarnya? Ya benar kata lu tadi sih, di era sekarang beberapa tahun terakhir emang wasit emang ada kecenderungan sangat ketergantungan banget ya sama VAR. Karena benar tadi kalau di beberapa liga ketika ada evaluasi beberapa kasus misalnya lebih banyak yang keputusan wasit dikoreksi VAR ketimbang keputusan wasit dibenarkan VAR gitu ya. Jadi itu kan berarti kan ada masalah di pengambilan keputusan wasitnya berarti kan. Karena akhirnya dikoreksi VAR, akhirnya ya berarti emang wasitnya ini sangat tergantung banget dengan VAR untuk mengambil keputusan yang benar gitu kan. Dan itu emang ada beberapa yang gak cuma di Indonesia sih ya, di beberapa liga lain juga memang pernah kejadian juga kayak gitu, cukup sering, bahkan nggak jarang juga VAR melakukan kesalahan juga, atau itu juga bukan hal yang mustahil juga karena VAR juga kan apa ya, mesin ya, teknologi ya. Jadi error itu hal yang wajar ya. Makanya ketika di Liga Inggris kan berapa kali kan pengambilan keputusan dari VAR pun tetap dievaluasi sama PGMOL ya. Ya kan akhirnya kan mereka mengklarifikasi itu juga udah berapa kali, 2 atau 3 kali kejadian. Tapi teknologi ini emang penting untuk kita menghadapi kemajuan zaman gitu kan, untuk mengatasi suatu hal yang memang sulit diatasi di lapangan, itu penting. Tapi pada akhirnya ketergantungan terhadap teknologi ini yang membuat kadang apa ya, gue ngeliatnya sih kayak tadi mungkin ketika VAR ini nggak ada, jadi seolah-olah kayak apa ya, kebingungan aja gini, gimana nih harusnya gini. Absolut tuh ada di VAR. Jadi hal-hal kayak gitu yang akhirnya mengganggu juga gitu. Padahal kan ya VAR ini kan bukan suatu hal yang aneh ketika VAR nggak berfungsi di pertandingan gitu kan. Pasti ada masalah di listrik lah, ada masalah di koneksi lah, atau bahkan human error lah. Iya. Pernah kalau nggak salah di pertandingan Liga Arab ya, Al Nassr sama Al Fatih atau siapa gitu, VAR ini tiba-tiba mati gitu kalau nggak salah. Terus setelah diselidiki ternyata ada salah satu petugas stadion nggak tahu kalau itu kabel VAR dicabut untuk ngecas HP. Dia mau ngecas HP. Akhirnya wasit kebingungan, ini kok VAR mati nggak nyala gitu. Setelah diselidiki baru dia mengaku, oh ya gini ngecas HP. Itu human error aja bisa merusak VAR. Pada akhirnya ya itu sih dinamika yang akan menarik. Jadi ketika Persija PSM VAR-nya nggak berfungsi, ya itu masalah teknis yang akhirnya nggak bisa dihindari juga. Kedepannya mungkin akan kejadian hal-hal kayak gitu sih, ada aja. Iya, namanya teknologi dan hal-hal yang mungkin tidak, yang kita sebenarnya udah ngecek juga sebelum pertandingan, tapi kan hari H mungkin ada hal-hal yang tidak terduga gitu kan terjadi gitu. Jadi ya namanya VAR, bahkan di La Liga pun pernah terjadi gitu. Ya walaupun ini ya kan ini di JIS ya kemarin. Iya, di ya. JIS. Kalau nggak salah alasannya sinyal ya. Iya. Berarti sinyalnya bermasalah itu di JIS. Emang susah kalau sinyal di JIS itu. Ya sistem server VAR tuh gak nyala katanya. Ada beberapa faktor lah. Salah satunya kayak
temperatur overheat karena temperatur dan humidity ruangan VAR itu. Nah ini bukan dari ini ya, sebenarnya dari iLeague ini belum bukan rilis resmi, kita nanya ke iLeague itu. Itu dari iLeague-nya. Iya, dari iLeague. Temperatur berarti AC-nya kurang PK-nya tuh. Padahal di JIS kayak dingin dah. Dingin aja. Ruang medianya waktu itu. Tapi itu di mobile VAR apa di room VAR? Ya kan? Iya. Kalau di mobile kan berarti kan mereka ada perangkat ini sendiri kan. Iya. Oh di ruangan VAR, di ruangan VAR. Panik tuh seruangan tuh gue rasa. Gimana nih? Ini gimana nih? Persija, PSM lagi. Iya, Persija lagi. Apakah non teknisnya dimainkan gitu kan maksudnya. Kalau main Persija lawan Persik gitu. Iya, kayaknya gak ada yang peduli gitu ya, gak ada yang peduli. Bukan gak peduli, maksudnya kayak yang gak Pressernya gak segede booming kemarin sekarang lah ya Persija gitu. PSM. Pasti ini yang tim teknisnya VAR pasti agak gemeter juga nih. Oh, itu aja Barcelona kan pernah diuntungin kan? Bukan diuntungin sih maksudnya. Kan nggak ada VAR kan, tiba-tiba VAR nggak ada, terus dapat penalti kan? Penalti, nggak iya. bisa ditinjau, ya nggak kameramen? Berarti penalti por favor Barcelona. Iya, harusnya itu. Tapi for nggak Real tahu nih, Madrid. lagi di framingnya Madrid terus. Kan Padahal Madrid sama Barcelona kan? iya, Gitu iya kan? itulah dinamika lah. Tapi memang ketiadaan VAR itu akhirnya memicu bola liar lah akhirnya di media gitu segala macam. Tapi akhirnya nanya lah ke iLeague kan, akhirnya gimana tuh secara regulasi apakah memang itu jadi hal yang bermasalah apa? Ya Pada udah, prinsipnya kalau menurut statement regulasi VAR itu kan cuma sebagai alat bantu ya, bantu yang ya membantu wasit dalam mengambil keputusan, bukan satu perangkat yang ketika itu nggak nyala pertandingan nggak boleh jalan gitu. Kalau dari iLeague sebetulnya prinsipnya nggak ada VAR, bahkan ya kalau ada VAR jalan, kalau nggak ada VAR pun pertandingan bakal tetap jalan. Jadi sebetulnya nggak ada pengaruh, nggak ada hubungannya antara VAR bermasalah dengan pertandingan harus tertunda dulu, itu nggak ada di buku regulasi. Bahkan sebetulnya hasil pertandingan yang sudah berjalan meskipun itu tanpa VAR ya dinyatakan sah kalau menurut iLeague, dan itu hasilnya tidak bisa diganggu gugat gitu. Jadi kalau misalkan setelah itu ada bola liar di kalangan supporter dan segala macam, ya gue rasa sih iLeague menanggapinya sebagai bagian dari ya udah dinamika supporter lah. Emang iLeague kan senang kalau supporter berantem. gitu. Bagus, klaimnya bagus. Maksudnya iLeague seneng kalau supporter berantem. maksudnya itu bukan jadi salah satu concern iLeague ketika VAR kemarin mati kan. Reaksi dari supporter kan akhirnya udah bisa ketebak gitu. Ini kenapa pas Persija main kandang VAR-nya nggak mati gitu. Padahal sebetulnya kalau dirunut lagi kemarin ada beberapa, kalau misalkan VAR nyala justru Persija yang diuntungkan. Kayak gitu lah. Maksudnya perdebatan tidak akhir yang sebetulnya kita udah bisa nebak gitu. Kalau ada kejadian A, pasti nanti yang rame soal ini nih kayak gitu-gitu. Jadi kalau dari operator, berdasarkan apa yang kita tanya ke operator sih sebetulnya nggak ngaruh juga. Mau VAR mati pun ya match tetap jalan. Oke. Karena keputusan mutlak ada di wasit Ada di memang wasit. ya. Di law of the game juga kayak gitu kan. Walaupun VAR berkata seperti apa, tetap ada di wasit keputusannya. Tapi memang kalau dari iLeague sendiri ya mereka mengakui lah itu sebuah kesalahan dan bakal ditinjau lagi gitu. Enak ya kalau misalkan iLeague ngelakuin kesalahan, cuman bilang oke ya kami salah, akan ditinjau lagi gitu. Nggak ada hukuman denda, nggak ada. Regulator denda. Malah regulator didenda ya? Iya. Maksud gue ketika itu pelanggaran itu atau apa, bukan pelanggaran sih maksudnya, kayak operator didenda kan kesalahan jangan. dilakukan Karena oleh iLeague bukan regulator. Operator. Maksudnya ketika kesalahan dilakukan oleh perangkat tim pasti ada aja sanksinya gitu. Jadi ketika operator melakukan keteledoran lah, katakan keteledoran, walaupun iLeague udah klaim VAR cuman sebagai supporter doang kok, pendukung, supporting tools dan segala macam. Ya terus sekarang penyelesaiannya bukan penyelesaiannya ya, maksudnya lebih ke tindakannya apa nih dari operator gitu. Apakah ketika ini kejadian lagi di pekan-pekan ke depan itu minta maaf lagi dan berusaha memperbaiki diri lagi gitu. Iya, jatuhnya kayak misalkan Persi Kediri terlambat masuk didenda gitu. Besokannya kan
Kalau ini ya didenda lagi Denda gitu. lagi. Bukan minta maaf gitu. Jadi masa operator didenda, beres siapa? Enggak, PSSI. tapi kan balik lagi kan kata-kata Abdi, ini kan VAR kan ini pendukung, bukan utamanya. gitu Iya. kan. Jadi ketika nggak ada, ya udah, ada nggak ada, jalan terus. Kecuali emang misalnya ternyata ada perangkat utamanya yang nggak berfungsi, nggak bisa, akhirnya ya mau nggak mau tanggung jawab LIB berarti kan. Ailik. Yang harus dihukum gitu. Berarti Ailik operator, berarti regulatornya PSSI yang masih hukuman. Sama kayak misalnya aparat keamanan polisi melanggar hukum, ya dihukum sama Propam. kayak gitu kan. Iya. Bener Konsepnya harusnya PSSI ya PSSI. sebagai regulator yang Kan ini. dendanya lari ke PSSI semua. Iya. Yang harus concern maksudnya harusnya kasih teguran kah maksudnya ke Ailik itu gitu. Maksudnya biar serius lah memastikan untuk tidak terjadi hal yang kayak gini lagi gitu. Walaupun memang dari Ailik sendiri memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi dan katanya kabarnya memang biar tidak terjadi bola liar nantinya akan ada official release gitulah buat Kita nanya ke Ailik Iya. yang melakukan Kesalahan, keteledoran. iya. Makanya ya itu kan ini Mas. Iya berarti nanti kita nanya ke regulator ke PSSI. Nanya ke regulator. Kita nanya, oke. Nah tapi selain pertandingan Persija yang terjadi apa ya polemik terjadi juga di pertandingan Persib Bandung lawan Persita Tangerang dan ini terjadi di GBLA di kandang Persib juga semalam yaitu ketika golnya Persita dianulir. Saya itu bukan dianulir ya karena ya nggak sah juga golnya gitu karena salah terjadi sebelum gol tercipta gitu kecuali golnya udah tercipta baru dianulir gitu. Tapi ini kan golnya belum tercipta seharusnya kan udah ditiup peluit gitu. Kalau menurut lu gimana Mas soal insiden Persib lawan Persita? Gue nggak terlalu mendalami regulasi gimana wasit ya. Cuman yang gue tahu momen sepak pojok atau kejadian-kejadian beberapa kejadian itu emang wasit sebenarnya kan nggak perlu niup peluit gitu kan, niup peluit pakai kode gitu kan misalnya kode tangan atau kode apa gitu sebenarnya ada. Kalau nggak salah tadi gue juga sempat baca-baca sama lihat-lihat emang ada beberapa regulasi di law of the game-nya gitu untuk wasit kayak gitu soal peniupan peluit dan di pertandingan itu kan ada peluit yang ditiup gitu kan yang akhirnya memicu polemik gitu perdebatan juga gitu kan apalagi ya kondisinya juga memang Persitanya sedang butuh gol gitu kan dan situasinya wasitnya juga kelihatan gerakannya sangat tidak apa ya. Ya dia kan nggak ngasih kode dulu gimana harus nunggu atau harus apa gitu. Cuman sementara ya respon pemain kan beragam kan pemain Persita tetap fokus dengan pertandingan, pemain Persib kayak udah mikirnya ya udah dilepas ini karena emang Karena ada peluit. Karena ada peluit karena itu ya akhirnya ya wajar jika memicu polemik dan pada akhirnya langkah yang diambil wasit siapa sih Yudi Nur Cahya ya apa siapa gitu itu juga akhirnya jadi perdebatan juga sebenarnya yang jadi perdebatan kan emang langkah-langkah atau cara-cara yang diambil wasitnya itu gitu dalam momen itu sebenarnya. Iya ya, maksudnya kalau dari runut memang agak di ini nih ya buat dilihat-lihat lagi juga bahwa wasit tuh niup peluit pas bola udah ditendangin lagi gitu. Bola udah ditendang ditiup lagi ditiup peluit ya gitu dan itu peluit tersebut bikin Teja ya diem gitu. Karena ada peluit Teja nggak melanjutkan penyelamatannya gitu ya. Tidak mencoba untuk mengamankan bola dan sedangkan di satu sisi penyerang Persita maksudnya pemain Persita juga ngelanjutin gitu karena bola udah di atas nih kepala nanggung deh tinggal gue sundul deh bola dia udah di atas nih tinggal gue sundul aja dulu ada VAR kali gitu kan tapi peluit itu udah ditiup duluan gitu sebelum bola disundul jadinya ya jadi polemik lah bener udah kayak gitu kalau dulu gimana nih soal insiden semalam di sebetulnya itu kan kalau dilihat salah paham ya. Wasit kan niatnya niup peluit itu kan kalau nggak salah untuk ada pergantian pemain. Oke. Dan peluit itu mungkin diartikan sebagai tanda oke, go bisa ditendang gitu. Sebetulnya salah satu yang jadi polemik itu kemarin itu walaupun balik lagi ke rules nggak selalu
setiap tindakan itu harus diawali dengan peluit. Jadi menurut gue salah pahamnya di situ, momentumnya pas lagi Persib leading dan Persita butuh gol. Ya akhirnya ya protes lah tuh perangkat tim Persita dan semua fans Persita. Gue nggak tahu akhirnya kan sebetulnya kenapa jadi polemik ya, itu terjadi di pertandingan kandang Persib ketika tim lawannya lagi butuh gol. Iya. Segala macam. Kenapa itu jadi polemik sebetulnya kan, tapi sebetulnya ya itu balik lagi tadi salah paham antara wasit dan pemain aja. Iya, karena pas udah ditiup memang kalau gue baca lagi memang wasit udah ngasih gestur ada pergantian pemain. Intinya wasit niup peluit tuh karena ada pergantian pemain gitu. Bukan untuk go boleh ditendang. Iya itu. Jadi kan ya miskomunikasi benar sih. Iya, miskomunikasi. Dari pemain mungkin dia pengen corner taken quickly kan. Iya. Mau jadi origi. Iya. Tapi di satu sisi pelatih ngajuin pergantian pemain. Nah ini ada dilema gitulah. Dan ya wajar aja lah karena kayaknya wasitnya juga kalau kayak gitu jadi sorotan ya. Kalau gue justru nyorot ke wasit ya karena di situ gue ngelihat ketidak tegasan wasit lah jatuhnya. Harusnya lu udah nahan aja tuh. Sebelum karena ada pergantian pemain biasanya wasit tuh kayak Prit tahan dulu ada pergantian pemain gitu harusnya. Biar tidak ada miskomunikasi itu. Betul. Tapi kan wasit tidak ada pas mungkin karena ada gestur yang lu bilang tadi udah masuk. Ayo sini masuk pergantian pemain. Pas udah ditendang baru Prit tahan dulu ada pergantian pemain gitu. Ya itulah miskomunikasi. Yang jadi masalah aja. Kan gol. Iya itu. Coba nggak gol. Nggak gol. Nggak bakal diperdebatkan. Iya karena gol aja. Tapi di satu sisi memang pendukung Persib juga ngelihatnya ya udah kan Teja juga karena ada peluit gitu nggak nangkep gitu kan. Kalau peluitnya nggak ada juga ditangkap sama Teja gitu. Iyalah ada ini lah ada what if yang terjadi. Tapi ada satu sorotan lagi selain hal tersebut yaitu Hoki Caraka jadi kiper. walaupun memang tidak lama. Berarti kitman Persita nggak nyiapin jersey kosongan. Nggak mungkin pakai name set kan. Iya. Kayak Rombi ya dia. Iya. Tidak inilah. Lu ngeliatnya gimana? Biasa aja lah gitu. Biasa lah ya gimana, apalagi kan kartu merah, walaupun kartu merahnya juga agak-agak bodoh ya. Ya itulah Hoki kayaknya melihat sesuatu yang wah ini kayak berpotensi viral. Ya, gue aja urusan dia. Enggak ya. Emang naluri Hoki. Mungkin dia pernah jadi kiper gitu. Atau udah Kiki lah kayak gitu kan. Bocil kan. Iya, anak bawang. Anak bawang U23. Lu Ki, lu jadi kiper gitu. Ada pertandingan dikit lagi. Bentar lagi ya lah slow aja gitu. Ya disuruh jadi kiper. Ya itulah. Seminggu kemarin ada pertandingan juga yang rame banget Bayangkara berapa gol tuh Bayangkara? 4-3 ya? 4-3 iya banget. 1-1 sama 2-1 sama 3-2 3 sama 4-3 ya itu rame banget lah. Mungkin nggak terlalu rame dibincangkan karena Bayangkara lawan Persik gitu. Kecuali kalau Persib lawan Persija 4-3 baru tuh rame. Dan Persebaya kalah lagi. Persebaya kalah lagi lawan Persija Jepara. Yang baru kita bahas kemarin padahal ya. Iya. Aduh janggal juga Persebaya. Ketawain sama fans Arema. Prediksi Persebaya menang, Arema yang menang. Tahu nih kita. Abdi nih parah ya. Prediksi Arema kalah mulu Mas dia Mas. Iya. Ya itulah seminggu pekan ke-22 Super League yang banyak polemik ya. Ketimbang banyak dramanya gitu. Ada Alano juga jadi pemain pertama jadi yang punya 2 digit kartu kuning. Padahal winger ya. Winger. Itu sih anehnya Mas, maksudnya ya winger masa sampai 2 digit gitu. Golnya belum nyampe gitu tapi kartu kuning duluan. Walaupun memang Alano kan sosok inian ya. Penting gitu ya. Tapi setidaknya golnya ada beberapa. Nggak yang golnya 0 kartunya ada gitu. Kayak Rafael Iya maksudnya ya Alano walaupun kartu kuningnya banyak tapi memang bukan dari segi golnya aja, bukan dari segi asis ya, tapi dari segi creative chance-nya. Wah dia playmaker utama Persija. Ketika dia nggak main Persija kekurangan lah kreativitasnya. Ya itulah drama-drama yang terjadi di Super League di pekan ke-22. Kalau menurut kalian drama apa yang paling seru dan
Coba kalian komentar soal VAR di laga Persija lawan PSM yang mati, kemudian gol Persita yang akhirnya tidak disahkan. Menurut kalian itu kayak gimana? Sampai jumpa di episode berikutnya.